Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer tengah berbincang dengan sosok Aura Cinta yang lagi terkenal seluruh Indonesia, yang punya nama asli Egalita Aurelia Devi Artamevia. Keren nama kamu ya. Tapi kenapa jadi Aura Cinta? Itu siapa yang pilih nama itu? Papa. Oh, Papa yang pilih. Itu ya, karena itu nama panggung di entertain. Sejak kapan Aura sudah kemudian menekuni dunia entertain? Sejak kelas 2 SMA. 2 SMA? Iya. Apa itu waktu itu pertama kali? Ikut casting. Casting apa? Casting apa aja sih. Dia Semua ikut. Terus peran-peran kecil juga diambil. Di mana aja yang sudah terlibat? Banyak sih, sinetron sih. Kamu seneng di dunia sinetron? Seneng banget. Emang aku cita-citanya menjadi artis. Cita-cita jadi artis? Iya. Kau kuliahnya filsafat? Iya, agak major dikit sih sebenarnya. Artis yang kuliah filsafat memang tidak banyak sih. Oh iya. Tapi menurut kamu kenapa kamu ambil filsafat? Apa menariknya? Belajar teori. Teori. Nah, teori kamu sendiri tentang diskusi yang kamu lakukan dengan Gubernur Jawa Barat itu seperti apa? Apa ya? Bebas aja. Itu perdebatan menurut kamu ya? Iya, perdebatan. Harus berdebat atau gimana? Namanya kayak gitu sih harus berdebat sih ya. Kenapa harus berdebat? Bukannya ngomong biasa juga bisa? Karena kan kita sesuai beda pendapat. Terus wisuda kan, aku kan maunya wisuda harus ada, tapi beliau wisuda maunya ditiadakan. Selesai diskusi atau perdebatan itu, kamu puas nggak? Enggak. Karena intinya itu di masalah penggusuran, tapi nggak dibahas yang penggusuran. Tapi gimana caranya kemudian kamu akan menyampaikan ketidakpuasanmu kepada gubernur? Kan udah selesai debatnya. Nah, kurang tahu. Kalau sekarang ada gubernur Jawa Barat menonton, kamu mau menyampaikan apa? Mungkin soal rasa kemanusiaan yang belum... Boleh lihat kamera, sampaikan kepada gubernur Jawa Barat. Kang Deddy, Aura mau bilang apa? Soal penggusuran Pak. dulu. Ya, halo Pak. Saya Aura Cinta. Mungkin waktu debat di Subang itu saya belum mendapatkan jawaban yang belum puas. Karena pertanyaan saya intinya itu tentang penggusuran. Inti dari rasa kemanusiaan, penggusuran yang kurang ada rasa kemanusiaannya, terus tujuannya penggusuran itu apa, maksudnya pembangunan ini tuh untuk apa gitu, kurang jelas di situ. Oke. Kamu butuh jawaban apa dari gubernur? Iya, itu tadi. Butuh penjelasan lengkap? Penjelasan lengkap tentang penggusuran. Oke, ada lagi soal wisuda sama studi tour, tapi nanti ya, karena kita mau dengar dulu, Aura, ada komentar masyarakat juga tentang apa yang kita diskusikan ya. Boleh. Baik, kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Kalau untuk study tour ya mungkin ada setujunya dan nggak setujunya ya. Yang pertama juga kalau untuk dari segi nggak setujunya itu, kita juga kalau melihat kan nggak semua orang juga mampu ya. Banyak juga ada beberapa juga ya orang yang nggak mampu untuk memenuhi, untuk mengikuti study tour. Dan kalau untuk setujunya ada pentingnya juga untuk study tour, dimana juga ini anak-anak sekolah setelah bertahun-tahun belajar tentu perlu refreshing juga. Cuman kan balik lagi tentunya kalau study tour ini juga kan membutuhkan dana ya. Lebih ke untuk sekarang sih study tour juga itu penting juga untuk dalam kenangan, pelajaran, kita bisa belajar di luar. Mungkin kalau untuk study tour setuju-setuju saja, tapi mungkin anggarannya dulu yang dipertanyakan sih, untuk dikecilin sedikit mungkin untuk iurannya. Itu aja sih. Dari beberapa kalangan juga nggak semuanya juga cukup mampu dan itu juga butuhkan anggaran. Mungkin solusinya adalah mungkin lebih tepatnya itu wisuda tetap dilaksanakan tapi dengan hal yang sederhana aja sih. Kalau wisuda menurut saya agak penting ya. Kalau study tour mungkin bisa, tapi dilihat dulu hal yang penting-pentingnya gitu. Jadi kalau misalkan ke museum untuk menambah ilmu, oke. Tapi kalau cuma untuk jalan-jalan, nggak usah dulu deh gitu. Kalau wisuda juga menurut saya nggak penting juga. Kalau menurut aku buat wisuda, buat study tour di akhir itu menurut aku penting banget karena itu mempunyakan momen untuk akhir-akhir kita masa sekolah sama teman-teman kita, mempunyai kenang-kenangan yang banyak. Jadi itu penting banget sih Kak, gitu. Ya, itu komentar warga. Aura ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apa yang Aura bisa sampaikan terkait dengan pendapat masyarakat tadi? Kalau aku pribadi sih setuju ya. Maksudnya setuju buat diadain study tour sama wisuda. Tapi dengan catatan?
dengan catatan anggarannya bisa diminimalisir. Jadi bukan programnya yang dihapus, Iya, program tapi dihapus, tapi anggarannya yang diatur ya, dikelola dengan baik ya. Iya, betul. Oke, nah ini sekarang saatnya Aura menyampaikan pendapat Aura tentang studi tour dan wisuda. Karena waktu itu belum sempat kan? Iya. Nah, anggap saja Kang Dedi sekarang sedang menyaksikan dan menonton. Silakan sampaikan kepada Gubernur konsepnya Aura tentang perpisahan dan studi tour atau wisuda. Silakan. Kalau untuk study tour sama wisuda ya jangan dihapus. Kalau bisa ya anggaran untuk biayanya ini tuh diminimalisir. Contohnya untuk satu orang itu bisa bayar 300.000 dicicil. Untuk jenjang SMP sama SMA kan ada 3 tahun. Dari SMA kelas 1 misalnya 100.000, SMA kelas 2 100.000, dan SMA kelas 3 100.000. Karena per kelas itu ada orangnya itu banyak banget. Dulu aku sekolah, satu kelas itu isinya 42 orang, jadi kalau 42 dikali 300.000 udah cukup. Belum cukup sih, apalagi untuk satu angkatan gitu. Jadi solusinya Iya, diminimalisir. diminimalisir, biayanya. cicilan boleh Iya, gitu kan? dicicil boleh. Jadi di koordinator per kelas. Kalau sekolah kemudian tetap menghapus kegiatan itu, menurut Aura gimana? Yang ngikuti alur ya. Soalnya mau saya berdiri di tengah-tengah orang di antara 1.000 orang yang mendukung kalau misalnya wisuda itu atau study tour dihapus, ya saya bisa apa gitu. Tapi nanti adiknya Aura nggak bisa ikut perpisahan gitu. Iya, pasti nggak bisa. Kan karena suaranya udah terbanyak ini. Oke, ketika Aura kemudian berani menyampaikan pendapat itu, sebelumnya sempat ngobrol nggak dengan teman-teman lain atau adik-adik kelas tentang wacana perpisahan atau studi tour itu tetap ada gitu? Nggak Nggak. ada sama sekali. Nah, setelah itu banyak yang dukung nggak Aura soal apa yang disampaikan waktu berdebat dengan gubernur? Mungkin banyak, mungkin enggak juga ya. Soalnya kurang tahu juga sih, nggak baca-baca komentar banget, terlalu detail gitu. Oh, sampai sekarang masih banyak yang komen-komen? Masih banyak. Oke, nah saya mau balik lagi ke soal yang awalnya itu kan isunya, topiknya soal penggusuran, ya kan? Sekarang Aura tinggal di mana? Masih di Cikarang. Di lokasi yang sama, berbeda atau Berbeda, cuman agak dekat dengan jarak dekat dengan penggusuran. lokasi Iya, yang penggusuran itu? Oke, orang tua apa sekarang kegiatannya? Bingung juga ya, soalnya mau usaha, lokasi ini kurang strategis. Ada rencana nggak kemudian untuk bantu orang tua? Ada. Apa kira-kira? Ya mau nyari ruko gitu buat dagang Mau usaha dagang apa? ya. Karena orang tua kan usahanya supplier botol ya, mungkin cari-cari ruko biar bisa bantu orang tua. Tapi sekarang ini kan katanya rajin casting-casting juga, Iya, masih? agak hiatus dikit soalnya mau fokus dulu sama kuliah. Oh ya, sambil nunggu hasil Iya, ujian masuk ya. betul. Oke. Nah, ini Aura kan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Aura terlibat pinjol. Itu benar nggak sih? Bener, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh, talent. Iya. Bukan yang kemudian mengelola pinjol ya? Bukan. Bukan. Saya talent, dibayar, ya udah melaksanakan sesuai prosedur. Tapi kalau untuk seluk-beluknya tentang pinjol lebih dalam itu saya nggak tahu apa-apa. Jadi coba klarifikasi kepada penonton bahwa Aura itu sebenarnya hanya sebagai talent di situ, tidak terlibat dalam manajemen perpinjolan itu. Kalau untuk pinjol saya sebagai talent, saya dibayar, terus kena kamera, udah selesai. Tapi kalau untuk seluk-beluk dalamnya aplikasi itu apa, pinjol itu bagaimana, saya nggak tahu. Oke, jadi nggak ada kaitannya langsung dengan Aura ya? Iya, nggak ada. Tapi Aura sendiri mendukung nggak praktik-praktik pinjol itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, Enggak dan sama sekali. itu hanya sebagai Iya. talent profesional. Talent profesional. Oke, tapi sudah dibayar kan? Sudah Oke. dibayar alhamdulillah. Nah, terus ada juga nih kemudian masyarakat yang mengatakan Aura itu sebenarnya hanya pansos, kemudian memanfaatkan sesi, memanfaatkan perdebatan dengan orang nomor 1 di Jawa Barat. Itu gimana pendapat Aura? Kalau pansos sih, kalau menurut netizen ya terserah sih ya. Tapi tujuan awal saya kan untuk notice yang punya proyek ini gitu. Jadi enggak ya? Enggak. Enggak. Meski sekarang kemudian kamu dikenal oleh masyarakat, Iya. Meskipun sekarang dikenal lebih masyarakat ya udah. itu gimana? Bonus? Bonus. Ya bonus. Oke. Nah, balik lagi ke soal penggusuran. Karena Aura kan awalnya memang menentang penggusuran itu kan.
Dan kemudian akhirnya diskusi atau perdebatan merembet ke soal wisuda, kemudian ke soal studi tour dan Iya. sebagainya. Kalau Aura sendiri ditanya, emangnya Aura punya konsep apa atau ide apa soal penggusuran? Digusur boleh atau tidak? Kalau tidak harus bagaimana? Apa yang bisa disampaikan? Sebenarnya kalau mau digusur ya boleh, cuma penggusuran ini harus memanusiakan manusia. Karena saya korban gusur dan lingkungan sekitar, bahkan para warga yang tergusur ini tuh aku rasa kurang dimanusiakan. Seperti apa itu kurang dimanusiakannya? Karena tiba-tiba ini nggak ada musyawarah, nggak ada tujuannya dibikin penggusuran ini untuk apa itu belum jelas, belum ada kejelasan. Tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP beberapa kali, terus bahkan sampai ada preman yang sedikit mengintimidasi. Nah itu kan kurang memanusiakan manusia. Ada preman. Iya. Kok bilang preman, emang mereka seperti apa? Preman ini kayaknya kalau nggak salah bawaan Pemda ya. Pakai seragam? Enggak, baju Enggak. biasa. Apa? Mereka mengintimidasi? Iya betul, mengintimidasi karena warga sekitar kan cuma minta kejelasan untuk penggusuran itu apa, tapi preman ini katakan saya cuma melaksanakan tugas, namanya digusur, Bapak kan tinggal di tanah negara, ya silakan pergi. Gitu. Tapi setidaknya harus ada penjelasan sedikit dong, memanusiakan manusia. Jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan, itu kan kurang pantas. Apa yang Aura nggak setuju perilaku penggusuran itu? Apakah ada yang melakukan tindakan kekerasan atau tindakan misalnya main hakim sendiri atau seperti apa? Iya, mungkin lebih ke main hakim sendiri ya, karena masyarakat gak diajak untuk bersama-sama ngebahas apa itu, enggak, tiba-tiba digusur gitu. Nggak ada Iya. informasi jauh hari sebelumnya misalnya akan ada penggusuran gitu? Ada. Berapa SP. lama? Berapa ya? 1 bulanan. 1 bulan sebelumnya ada surat peringatan. Ada. Dan itu dikirim terus-terusan menerus sama Satpol PP. Oh, jadi Satpol PP sudah mengirimkan pemberitahuan. Iya. Artinya bukan tiba-tiba kan, Iya, tapi sudah bukan. tahu akan Iya, ada penggusuran. sudah. Cuman kejelasannya untuk apa ini belum tahu. Oh, kemudian pada saat waktu yang ditentukan, Satpol PP yang kemudian menggusur. Iya. Nah, waktu aktivitas penggusuran itu terjadi, apa yang Aura sesalkan? Apakah ada peristiwa yang kemudian melanggar hak asasi atau tadi Aura bilang tidak dimanusiakan, yang seperti apa bentuknya? Iya, seperti tidak dimanusiakan, soalnya karena kan belum jelas ya, ada juga program yang memangnya suka ngomong nih digusur gitu kan. Tapi kan program ini nggak berjalan. Nah ini tiba-tiba ini digusur beneran, terus tiba-tiba mobil tank ya, bukan tank apa sih? Oh beko tuh tiba-tiba datang, terus tiba-tiba menggusur rumah. Dan aku sendiri sama orang tua belum sempat ngangkutin barang-barang yang masih bisa diambil gitu. Jadi barang-barang pribadi banyak yang tergusur oleh Iya. alat berat Iya. ya. Jadi nggak bisa diselamatkan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, tetangga-tetangga lain? Belum juga kayaknya. Nah itu yang menurut Aura tidak memanusiakan Iya manusia. betul, karena tiba-tiba datang. Seharusnya yang baik seperti apa sih menurut Aura kalau memang ada penggusuran? Seharusnya yang baik itu pertama itu warga masyarakat ini diajak musyawarah dulu, ditegasin ini untuk apa, pembangunannya bagaimana, dan solusi ini bagaimana. Misalnya yang dipakai jarak untuk program ini tuh berapa meter gitu. Jadi tidak ada musyawarah, Iya. cuma ada surat. Kemudian ketemu gubernur kan musyawarah waktu itu. Enggak, Itu sudah penggusuran ya? sudah penggusuran. Sudah lewat itu kejadian. Sudah lewat. Oh, oke. Nah, menurut Aura sendiri pemerintah harusnya bersikap seperti apa menghadapi atau menangani penggusuran ini? Seharusnya pemerintah turun langsung, terjun ke lapangan ya untuk menemui masyarakat, terus diajak bareng-bareng gitu. Jadi bukan semena-mena atau bersikap arogan. Oke. Nah, kalau kemudian itu menurut Aura pemerintah tidak melakukan tugasnya dengan baik, boleh dong kasih masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Silakan Aura bisa sampaikan lain kali kalau untuk penggusuran akan seperti apa seharusnya pemerintah. Bapak mohon maaf, saya korban penggusuran. Mungkin lain kali di kedepannya untuk penggusuran itu Bapak terjun langsung ke lapangan, merangkul para masyarakat yang terjadi penggusuran, diajak musyawarah ke depannya untuk apa, bagaimana cari solusinya, dan juga untuk kompensasi. Karena aku sendiri pribadi kompensasi mulai diberikan itu setelah aku viral.
Sedangkan sebelumnya, kalau nggak salah di wilayah Gabus, itu juga ada penggusuran, cuma udah dikasih kompensasi. Terus lalu untuk dampak-dampak yang terkena korban penggusuran ini apa? Nggak juga dikasih kompensasi atau ada? Kalau misalnya nggak ada, bukannya itu nggak adil ya? Ada yang seperti itu, yang belum dapat. Ada, kan ini lagi berjalan kan programnya, dan itu nggak ada kompensasi. Mungkin belum kali ya, bertahap ya. Kurang tahu ya, mungkin belum atau enggak, tapi waktu saya pribadi itu sama preman itu bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Oke. Nah, terakhir saya mau nanya, setelah ini Aura Cinta akan melanjutkan aktivitas apa? Cita-cita berikutnya, apa yang akan dilakukan bersama keluarga seperti apa? Mungkin karena nunggu masih kuliah ya, ikut-ikut jump shooting dulu ya. Oke, tetap ya. Iya. Cita-cita kamu tetap harus dikejar Iya, ya. betul. Oke, satu lagi. Dengan Aura kemudian dibully oleh netizen akibat berdebat dengan Gubernur Jawa Barat, marah nggak sama Gubernur Jawa Barat? Enggak, Enggak. Marahnya sama siapa? enggak. Mungkin karena ego saya muncul sendiri ya waktu berdebat spontan secara langsung. Gitu. Tapi kalau ketemu Gubernur Jawa Barat lagi mau? Mau? Kalau ketemu apa yang mau disampaikan? Ya mungkin itu minta kejelasan dari penggusuran itu, soalnya belum nemu jawaban yang pas. Oke, terakhir buat penutup, silakan menyampaikan kata-kata buat Gubernur Jawa Barat dan juga buat netizen yang selama ini menghampiri media sosialnya Aura. Pertama untuk netizen dulu, Ya. mungkin kalau misalnya kalian nggak tahu konteksnya secara langsung, jangan ikut-ikutan atau lagi menghakimi sendiri, terus ngirim-ngirim komentar yang nggak pantas di semua sosial media saya. Udah gitu sih. Buat Gubernur? Untuk Pak Gubernur juga saya mohon maaf ya Pak, saya minta maaf kalau misalnya ada salah kata, kurang sopan, atau tatapan saya yang mungkin sedikit menentang gitu. Oke, buat orang tua Aura, papa sama mama, apa yang mau disampaikan? Untuk orang tua Aura ya, terima kasih juga karena udah bisa ini ya, mendidik Aura juga, terus punya mental, mungkin dari orang tua yang punya mental berani, bukan berarti menentang. Oke, terima kasih buat orang tua kamu ya. Ya terima kasih Papa Mama. Oke, apapun yang terjadi ketika anak menghadapi sesuatu atau masalah, pasti orang tua atau keluarga lah yang utama ya. Yang paling utama, paling Oke, baik. terdepan. Baik, Aura Cinta, terima kasih Iya. sudah hadir dalam NTV Prime. Sukses dengan segala cita-citamu dan apa yang kamu inginkan ya Iya, bersama amin. keluarga tercinta. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan buletin dan juga dialog lainnya. Tetap bersama kami.